Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon, Imagians. How are you today? I hope you are doing fine, although this corona situation is not fine. Saya Rio Effendi dan saya akan menjadi moderator kalian saat ini di acara HMIJ Meeting. Meeting apa ini? HMIJ Meeting Oration Day. Oration Day, apa itu Oration Day? Ya, secara translationnya hari orasi. Tapi apa itu orasi? Tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, gue bilangin. Orasi itu secara ringkas, padat dan jelas adalah pidato, sebuah kayak pidato formal gitu. You know lah, kayak acara-acara pidato presiden sebelum di voting mereka akan pemilu, mereka akan pidato sebelum pemilu, sebelum di voting biar dipilih untuk mendapatkan rakyatnya, voting rakyatnya gitu kan. Nah, di HMIJ meeting orasi kali ini, acara orasi HMIJ ini, kita akan lihat kandidat-kandidat atau calon para ketua yang akan berpidato untuk menggantikan ketua tahun ini sebagai ketua HMIJ. Kenapa? Kenapa harus diganti? I love Kak Kolila. Why? Because Kak Kolila jabatannya sudah mau berakhir dan the future is waiting. We have to replace something old with something new and perhaps better. Dan kita lihat saja rundown hari ini langsung open G350. Oke, sudah. Acara mulai pembukaan oleh moderator dan pengenalan kandidat sekilas jam 4 sampai 4.05, ini 4.04. Terus kita lihat ada orasi kandidat pertama 45 sampai 4.20. Orasi kandidat kedua 4.20 sampai 4.35, orasi kandidat 3 4.35 sampai 4.50, orasi kandidat terakhir keempat 4.50 sampai 5.05. Oh, 50. Oke. And Q&A session. Jadi ada sesi Q&A. Jadi kalian bisa menanyakan para kandidat saat mereka berpidato. Ntar mereka akan jawab di sesi Q&A jam 5.05 sampai 5.30. Lumayan tuh 25 menit ya. Dan yang terakhir kita ada penutupan ini. Oke. Nanti abis orasi ini, kan orasi ini berakhir hari ini, nggak ada cara lagi, udah fine, you can go rest yourself. But tomorrow, besok ada acara HMIJ lagi. Apa itu? Kita akan voting ketua-ketua. Kandidat para ketua, calon-calon ketua. Nah, kita bisa lihat jadwalnya di situ. Oration Day Thursday, October 22nd, live via Zoom, itu hari ini. Lalu ada Election Day, Friday to Saturday, October 23rd to 24th, online vote. Kalian nanti akan voting ketua mana yang kalian suka, ketua mana yang kalian pilih untuk kandidat yang kalian akan pilih untuk menjadi ketua, bukan istri ya, sorry. Lalu ada Saturday itu terakhir minggu depan, Saturday, Oktober 31st, kita ada sertijab. Apa itu sertijab? Sertijab itu serah terima jabatan di saat pemilihannya sudah selesai dan kandidat mana yang mempunyai vote tertinggi akan dipilih menjadi ketua. Hooray! Save the date 2020, Oktober 31st, 2020. Oke, langsung saja kita to the point saja ya. Kita lihat langsung ke orasi. Kita lihat orasinya. Orasi kali ini kita ada 4 kandidat. Bisa dilihat di situ ada 1, 2, 3, 4 dan semuanya cewek. Wow, woman power. Wah, bukan karena ini mungkin ladies first ya, asik. Kita lihat yang pertama ada Aprianti. Yang kedua ada Rosita Dewi. Ketiga Syifa Nurul Azizah dan keempat Sabika Nurlaila R. R-nya apa tuh? R-nya Rio nggak? Wah, bukan. Oke, kita langsung lihat saja ke Aprianti. Kita lihat biodatanya. Slide, please. Presenter, nama. Kita lihat kandidat yang pertama, nama adalah Aprianti, kelas pagi A. Wow, pengalaman organisasi itu sekretaris KPU, STBAJ, HMIJ, Divisi Media and Communication 2019. Jadi Divisi Media itu yang ngedit-ngedit. Dan ada HMIJ, Divisi Academic and Arts. Dan Divisi Academic and Arts sudah kalian lihat tadi, itu yang mengatur acara.
Dan kita lihat Kak Aprianti itu semester 5. Bisa dilihat visi dan misinya. Kita langsung saja, Kak Aprianti, the red carpet is yours. Silahkan berpidato. Oke, terima kasih Rio atas kesempatannya. Di sini saya sebagai kandidat nomor 1 ingin menyampaikan visi misi saya. Visi misi saya adalah untuk yang pertama visi yaitu menjadikan HMIJ sebagai himpunan yang progresif dan responsif dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Inggris Jia. Lalu ada 3 misi. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara mahasiswa Inggris Jia dengan anggota HMIJ. Yang kedua, memberikan dan memfasilitasi hak bicara dan pendapat kepada mahasiswa Inggris Jia untuk menyalurkan aspirasinya. Yang ketiga atau terakhir, mengoptimalkan anggaran HMIJ untuk melaksanakan program kerja di saat pandemi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aprianti. Visi dan misinya sangatlah menarik. Seperti visi dan misi Soekarno ya, atau Presiden pertama Indonesia. Semua orang dikasih hak untuk memberikan aspirasi, berkebebasan untuk bersuara, berpendapat, dan akan disalurkan, direvisi lagi ya, untuk kedepannya gimana biar enak. HMIJ dan Himajians-nya. Oke, that's very good. Kalau ada yang mau bertanya kalau tentang Kak Aprianti yang lebih jauh, misalnya nomornya atau punya itu ya, enggak, sorry. Kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung aja tanya. Nanti dijawab di sesi Q&A. Oke, kita langsung saja lanjut slide berikutnya, kandidat berikutnya, the next candidate of HMIJ. Di sini kita lihat ada Syifa Nurul Aziza. Nama Syifa Nurul Aziza kelas A morning, kelas A pagi dia. Dia mempunyai pengalaman organisasi menjadi sekretaris OSIS saat SMP. Wah, OSIS. Saya nggak pernah jadi OSIS, sedih. Divisi Academic and Art HMIJ 2020. Dan dia adalah semester 3. Dilihat visi dan misinya di sini. Kita langsung saja dengar visi dan misinya langsung dari Kak Syifanya sendiri. Kak Syifa, silahkan, the stage is yours. Iya, terima kasih Rio. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Aziza dari semester 3. Saya akan memberitahukan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya adalah terwujudnya himpunan mahasiswa yang aktif, juga kreatif, serta menjadi wadah aspirasi dan interaksi bagi mahasiswa-mahasiswi sastra Inggris serta mengembangkan potensi diri. Kemudian, misi saya adalah yang pertama, menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendukung terciptanya mahasiswa yang aktif dan juga berwawasan luas. Yang kedua, membangun hubungan yang baik antar anggota, mahasiswa, dan juga dosen. Sekian. Oke. Thank you Syifa for your vision and mission. Mungkin lebih singkat tapi lebih padat, jelas, dan lebih bersahaja. Kenapa gue mikirin kata itu? Nggak tahu gue aneh, sorry. Back to the point, kembali ke laptop. Mana orang-orangnya? Kok nggak ada ya? Sabar ya, bentar. Apa deh? Oke, siap. Taruh sini. Oke, kembali ke laptop, kita lihat. Kalau ada yang mau bertanya ke Kak Syifa, boleh, silahkan langsung masukin aja. Jangan langsung ke DM-nya ya, langsung ke Q&A-nya. Nanti. Oke. Kita lihat juga, kita langsung aja ya, lanjut ke orasi kandidat ketiga. Kandidat ketiga ada Kak Rosita. Kak Rosita? Oh enggak, belum ada. Oke. Kita langsung saja ke Kak Sabika. Sabika Nurlaila R. R-nya apa Ridwanto? Maaf. Nama Sabika Nurlaila. Ramadhani. Oke, Ramadhani. Sorry, maaf. Kirain.
Kelas pagi B, pengalaman organisasi divisi akademik and art HMIJ. Kalau nggak salah ada lagi deh pengalaman organisasinya. Kak Sabika ini juga memimpin komunitas berbahasa Jerman loh di suatu tempat, saya lupa. Dia bisa bahasa Jerman, dia suka bahasa Korea, dia bisa dua-duanya. Wah, multilingual, the Mrs. Worldwide. Saya aja kalah, saya cuma bisa 3 dan Arab juga nggak fasih. Oke, semester 3. Kita lihat visi misinya. Langsung saja didengar dari Kak Sabika sendiri. Let's go, Kak Sabika. The floor is all yours. Okay, hello everyone. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sabika Nurlaila from the 3rd semester of English department. Yeah. So I'm here to run as the next president of HMIJ. Now I want to tell you guys about my vision and missions. So the first one is visi saya. Visi saya itu adalah mewujudkan HMIJ yang eksis secara aktif dan dinamis, disertai dengan rasa kekeluargaan yang manis. Kemudian misi saya yang pertama adalah menjadikan HMIJ sebagai wadah yang menampung aspirasi semua Himajian. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan yang mensupport Himajian secara akademis maupun non-akademis. Kemudian yang ketiga ada mempererat relasi dan kebersamaan antar Himajian. That's all from me, segitu saja dari saya, kembali ke Rio. Okay, thank you very much, Kak Sabika. That's very interesting and very knowledgeable. Kita lihat setiap kandidat ada visi dan misi yang sama dan ada juga yang tidak sama. Pasti semuanya itu walaupun berbeda tetapi tetap satu jia ya. Satu jua. Oh, sorry. Kebanyakan jia gue. Mudah bekerja dan berkualitas, yoi. Oke. Ada itu enggak ya? Kandidat terakhir, the last but not least, sepertinya belum ada ya, sebentar ya. Kita lihat kandidat terakhir. Tapi menarik sekali ya, semuanya punya visi dan misi yang sangat jelas. Oh, udah jelas dong. Kalau nggak jelas mah hidup saya. Aduh. Yang penting semuanya ada visi dan misinya yang teratur dan sangat berniat untuk menciptakannya. Nah, kita lihat ini. Oh, udah. Kak Rosita Dewi. Oke, Kak Rosita Dewi, kandidat terakhir, the last but not least, nama ada Rosita Dewi. Oke, siap. Oke. Kelas malam B. Oh, kelas malam yang pertama. Kelas malam di antara para kandidat ini. Oke. Semester 5. Oke. Pengalaman organisasi HMIJ, divisi soft skill Humas di HMIJ tahun 2019 dan HMIJ ada divisi Media and Art 2020. Oke, Kak Rosita ada visi dan misinya. Kita lihat wujudkan HMIJ dalam Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, allow me to introduce myself. My name is Rosita Dewi, but my friends call me Cita. In this occasion, as the presidential candidate of HMIJ period 2020, I'd like to present to you about my vision and my mission. Oke teman-teman, visi itu mewujudkan HMIJ dalam kreatif dan berkarakter. Lalu, misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis antara pihak-pihak di dalam lingkungan internal maupun eksternal HMIJ. Lalu yang kedua yaitu menjadi wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, minat, dan bakat para mahasiswa baik dari segi akademik maupun non-akademik. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan dan mengoptimalkan program kerja demi tujuan bersama. Oke, it is my mission. Oke.
Kak Rosita itu tadi yang di play itu videonya. Sepertinya Kak Rosita telat hadir untuk orasi hari ini. Kali ini mungkin ada katanya, oh lagi kerja, oke. Baru pulang kerja sepertinya. Oh Kak Rosita adalah hard worker. Kalah saya cuman pengangguran di rumah saja. Oke, kita lihat aja karena orangnya tidak di sini. Kita sudah dengar tadi visi dan misinya lewat video, tapi akan saya ceritakan lagi. Waduh, enggak, saya sebutkan lagi visi dan misinya. Oke, visi dan misi Kak Rosita Dewi. Visi, mewujudkan HMIJ dalam berperan aktif, kreatif, dan berkarakter. Wah, mantap ini. Soalnya karena masa-masa gini ya, kita kan harus aktif. Karena tidak bisa aktif secara offline, kita harus aktif secara online. Jadi bisa kita lihat Kak Rosita, apakah bisa membawa HMIJ dalam berperan aktif dan kreatif. Mungkin kreatifnya dalam rangka lebih kreatif sedikit daripada himpunan sebelah ya. Lalu kita lihat misinya, meningkatkan hubungan yang baik, hubungan baik dan harmonis dan mesra. Oh enggak, harmonis, oke. Antara pihak-pihak di dalam lingkungan internal maupun eksternal HMIJ. Oh, hubungan yang baik antara Himajian, HMIJ-nya sendiri dan himpunan sebelah sastra Jepang. Ya, HMJJ sih. Langsung aja gue kasih tahu aja, HMJJ, Himpunan Mahasiswa Jepang Jia. Oke. Dan menjadi wadah slide-nya presenter. Oke, siap. Thank you. Menjadi wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, minat, dan bakal mahasiswa secara akademik maupun non-akademik. Oh, bakat. Oke. Oh, kok menyalurkan aspirasi juga. Kita lihat persamaannya di sini. Semua kandidat seperti yang mempunyai aspirasi yang akan mereka salurkan sendiri-sendiri lewat cara mereka sendiri. Itu adalah bagian penting dalam misi mereka. Melaksanakan dan mengoptimalkan program kerja demi tercapainya tujuan bersama. Oh, kita ada tujuan bersamanya ternyata ya. Masa sendiri-sendiri sih? Nggak boleh kan. Nanti heartbroken seperti ada teman saya. Oke. Jangan lupa ya itunya. Kalau ada yang mau ditanya kenapa Kak Rosita ini misinya gini bla bla bla, atau yang kandidat lain mau ditanya Q&A bisa dibuka sekarang. Apakah ada? Saya penasaran apakah ada yang nanya nomornya gitu. Sedih. Faizal Adinugroho raised hand. Oke, Faizal. Oh, Kak Rosita baru masuk. Kak Rosita? You are muted, Kak Rosita. Can you unmute yourself first? Aduh, Kak Rosita sepertinya sudah ada tapi masih di mute. Can someone unmute her? Wait, ask to unmute. Oke. Kak Rosita, Cita? Ya, halo. Oh, welcome. Gak apa-apa. You're still needed here. So silakan bisa langsung nggak visi dan misinya disebutkan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rosita Dewi, mahasiswi dari semester 5. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi sebagai calon ketua HMIJ periode 2020-2021. Oke. Visi saya yaitu mewujudkan HMIJ dalam berperan aktif, kreatif, dan berkarakter. Lalu, misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis di dalam lingkungan HMIJ, baik secara internal maupun eksternal. Lalu, yang kedua yaitu menjadi wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, minat, dan bakat para mahasiswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Lalu, yang ketiga yaitu menjalankan dan mengoptimalkan program kerja demi tujuan bersama. Saya kira itu visi dan misi saya. Terima kasih.
Oke, thank you so much Karosita Dewi atau yang kita bisa sebut Cita ada tulisannya. Cita, cinta, asik. Oke, bentar. Oke, dan itu semuanya adalah visi dan misi para kandidat. Ada yang udah kepilih di otak, apa ada yang langsung mau vote? Silahkan, atau jangan vote dulu deh. Mending kita Q&A dulu, tanya dulu kenapa gitu ya. Ada sesuatu yang mau ditanya, silahkan, boleh. Karena sepertinya semuanya sudah, kandidat semua empat-empatnya kesemuanya telah menyebutkan visi dan misi mereka. Oke. Semangat tepat, semangat semua kandidat calon ketua HMIJ. Terima kasih Kak Fanda Nia Putrika. Semangat juga ya skripsinya Kak Fanda. Oh iya, musiknya tuh saya tungguin yang terbaru. Asik. Atau Kak Fanda mau jadi kandidat yang kelima kah? Asik. Kandidat kelima yang baru masuk. Imposter dong. Aduh, jangan deh. Wait. Ini yang nanya. Belum adakah yang nanya? Q&A session akhirnya ditanya. Oke, baru dibuka. Sorry. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raina Ramadanti. Saya Naila, mau tanya. Apa keunggulan masing-masing kandidat dibanding kandidat yang lain? Pertanyaannya ke siapa ya? Apakah ke kandidat atau ke saya? Kenapa saya harus memilih Anda? Oke. Itu berarti mungkin sebuah personal question ya kepada setiap kandidat. Kenapa saya harus memilih Anda? Apa yang membuat kalian unik? Apa yang membuat kalian berbeda dari kandidat yang lain? Oke, silahkan kalau ada kandidat yang langsung mau menjawabnya, silahkan. Or give it time to think about. Oke, itu pertanyaan. So many cute questions here. Okay, hang on. Sebentar ya, mungkin pertanyaan pertama akan diproses dulu oleh para kandidat yang dari Naila. Apa keunggulan masing-masing kandidat dibanding kandidat yang lain? They ask for your uniqueness. Naila ini bertanya kepada para kandidat apa ciri khas masing-masing mereka yang membuat mereka sangatlah menonjol daripada yang lain. Oke, kita lihat pertanyaan kedua dari GB2, Ragil Saputro. Kak Ragil, GB2, Justin Bieber tuh. Oh, I see. Jika Anda terpilih menjadi ketua HMIJ, apa yang akan Anda lakukan untuk memajukan Himajian, terutama untuk Himajian yang pasif? Oh, that's interesting. Oke. Kita lihat kan, karena banyak ya mungkin yang introvert seperti saya yang pasif. Dan katanya beberapa visi dan misi itu saya juga lihat ya, kan ada memajukan HMIJ sebagai himpunan yang berperan aktif. Nah, di sini ditanyakan apa yang akan Anda lakukan untuk memajukan Himajian, terutama yang pasif, dari pasif jadikan ke aktif. Nah, itulah pertanyaan untuk para kandidat. Oke, give it a time to think about candidate. Langsung kita ke pertanyaan ketiga. Atau kandidat ada yang mau langsung jawab? Silahkan. Rio. Kasih saja. Oh, Aprianti, Kak Aprianti mau jawab? Okay. I would like to answer the question from Naila Ramadanti ya. So tadi nanyain tentang keunggulan dari para kandidat. Kalau personally saya sesuai visi saya yaitu menjadikan HMIJ sebagai himpunan yang responsif dan progresif, yang artinya responsif itu bisa cepat tanggap, anggota HMIJ tidak masa bodoh dalam menerima aspirasi dari mahasiswa. Lalu tentang progresif, yaitu himpunan-himpunan
diharapkan bisa maju dan tidak mengalami kemunduran. Itu saja untuk pertanyaan nomor 1 dari Naila. Terima kasih. Oke, sorry lupa di mute. Oke, thank you Kak. Siapa Kak Priyanti untuk telah menjawab pertanyaan Naila Ramadanti. Oke, Kak Naila. Kak Naila. Oh, wait. Ada lagi kandidat yang lain yang ingin menjawab pertanyaan Kak Naila yang keunggulan masing-masing kandidat dibanding kandidat yang lain. Kita ada Sabika, ada Aku mau Syifa. nanya Rio. Oke, Sabika, you can ask. Ini apa namanya? Ini kan pertanyaannya ada banyak. Ada banyak nih sampai saat ini. Nah, ini kita masing-masing jawab aja. Apa kita boleh jawab yang mana yang mau kita jawab? Apa semuanya harus dijawab? Kayaknya harus dijawab ya semuanya ya. Iya, semuanya harus dijawab. Cuman kalau soal urutan, yang pertama dulu deh, biar nggak tertumpuk. Ini yang pertama adalah pertanyaan dari Naila, keunggulan masing-masing para kandidat. Keunggulan kamu apa, Kak Sabika? Oke, saya jawab yang dari Naila Ramadanti. Keunggulan, kan apa namanya, kalau misalnya keunggulan, saya yakin apa ya, semua orang tuh punya keunggulan sendiri gitu. Dan masalahnya apakah itu bisa dipakai saat memimpin atau enggak gitu. Itu yang akan ini sih. Kalau saya itu orangnya kalau memimpin saya nggak diktator ya iyalah ya. saya berusaha connect gitu dengan anggota semuanya insya Allah gitu. Dan itu pun nyambung dengan misi saya gitu yang nomor 2 yaitu bukan nih yang nomor 3 yaitu mempererat relasi antar Himajian gitu. Jadi keunggulannya mungkin nanti banyak dari hati ke hati gitu ya. Insya Allah nggak tahu. That's all from me. Thank you. Oke, thank you so much Kak Sabika. Oh, dia lebih ke kata ya, personal approach ya. Jadi dari hati ke hati, dari hati turun ke mata. Kok turun ke mata sih? Naik ke mata. Astagfirullah, bentar. Dari mata turun ke hati, asik. Oke, itu mendekatkan hati ke hati biar Himajiannya jadi aktif dari Kak Sabika. Oke. Ada kandidat lain, Syifa mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Naila? Keunggulan masing-masing. Oke, siap. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Naila. Untuk keunggulannya, seperti apa yang dikatakan Kak Sabika barusan, saya yakin semua orang juga pasti punya keunggulan. Tapi secara pribadi, saya ingin memajukan AMIJ ini dan memberikan wawasan lebih luas kepada para mahasiswa sastra Inggris dia untuk sama-sama menjadi jurusan yang lebih berkualitas lagi dan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Contohnya seperti memberikan pengetahuan yang lebih bagaimana caranya untuk mengikuti program-program di luar sana seperti exchange ataupun bagaimana caranya mendapatkan beasiswa. Nah, seperti itu Rio. Terima kasih. Thank you so much Kak Syifa Nurul Aziza. Wah, dia lebih ke akademik ya. Beasiswa, siapa yang ngiler mau dapat beasiswa? Bukan gua, tapi gua. Oke, siap. Sorry. Halo Rio. Ya, Kak Rosita udah mau jawab? Oke, kalau menurut saya pribadi, jika saya terpilih, saya akan membantu mahasiswa untuk lebih aktif lagi, maksudnya dalam berorganisasi. Seperti anak malam tuh males banget gitu ya buat ikut organisasi karena udah capek kerja lah, apalah. Saya akan coba bantu mereka organisasi itu maksudnya nggak terhalang oleh kerja nih capek gini-gini gitu. Jadi jangan
jadi mahasiswa yang pasif, terus kuliah pulang gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rosita Dewi atas jawabannya terhadap keunggulannya. Oh, ternyata dia lebih ke persuasif ya, pendekatan persuasif. Jangan jadi kupu-kupu, jadi ulet aja. Aduh, salah lagi. Maksudnya jangan jadi kuliah pulang. Jangan no. Karena lu itu di kuliah harus aktif ya. Oke, that's pertanyaan Naila yang sudah terjawab oleh semua para kandidat. Let's move on to the next question dari Kak Ragil, GB2, Justin Bieber dulu. Oke, para kandidat, hear it out. Hear the question. Jika Anda terpilih menjadi ketua HMIJ, apa yang akan Anda lakukan untuk memajukan Himajian, terutama untuk Himajian yang pasif? Wait, benar. Ayo. Ada, Baik. apakah ada? Oke, Kak Rosita, silahkan. Aprianti. Oh, maaf, Aprianti. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih kepada Ragil atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk pertama membuat event yang memerlukan volunteer, di mana volunteernya itu mahasiswa Inggris dia, seperti membentuk kegiatan sosial, event sosial seperti dulu BGBJ, tapi karena saat ini sedang pandemik, tidak bisa, kita hanya mungkin memberikan masker atau donasi seperti uang atau hand sanitizer kepada orang yang tidak mampu di jalanan. Dan ya, thank you. Terima kasih Kak Aprianti. Nggak tahu kenapa namanya Aprianti, tapi profile picture-nya H. Seharusnya A. Baru sadar saya. Oke, next candidate mungkin ada Kak Sabiko. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan Himajian yang pasif menjadi lebih aktif di organisasi ini? Oke. Ragil, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga sih yang jadi pertanyaan. Mungkin ini juga aku nggak tahu ini bisa memuaskan Kak Ragil atau enggak atas pertanyaannya. Cuman ini juga yang jadi pertanyaan kami semua gitu. Karena dari tahun ke tahun aku katanya yang mau ikut kegiatan di JIA itu sedikit gitu ya. Mungkin salah satunya karena JIA itu kan sistemnya shift ya kuliahnya. Karena banyak orang yang sudah bekerja. Jadi orang yang kuliah di JIA itu bukan orang yang baru lulus gitu dari SMA. Jadi mereka udah tahu pandangan gimana sih, kayak udah kerja tapi ingin kuliah lagi gitu, ingin coba ambil get a degree again, padahal udah kerja gitu kan. Jadi kayak mau aktif di sekolah tuh bukan goals mereka gitu. Nah, gimana kalau itu kan untuk yang udah kerja, tapi sebenarnya banyak juga yang anak-anak yang fresh graduate gitu, dia tuh kayak gimana ya, kepasifan itu kan datangnya dari diri sendiri gitu ya. Mungkin mereka nggak bangga kuliah di JIA apa gimana, aku juga nggak ngerti, tapi ini yang harus dibuka sih. Nanti mungkin aku akan ngadain dialog, mungkin untuk HMIJ meeting gitu kan ada ya setiap minggu atau setiap bulan sekali. Lebih baik kalau misalnya kita tanya gitu, anak sastra Inggris itu maunya gimana gitu, mau ada kegiatan yang apa. Pastinya juga kita sebagai HMIJ harus juga harus mikir kegiatan yang menarik untuk mereka gitu. Tapi kalau kita sendiri doang yang ngadain tapi mereka yang nggak tertarik dan kita nggak mendengar suara mereka, juga rasanya sepihak gitu. Jadi nanti mungkin ya akan diadakan dialog lagi dengan anak-anak yang baru fresh graduate, gak kerja tapi nggak mau ikut kegiatan tuh kenapa gitu. Terima kasih. Oke. Thank you so much Kak Sabika Nurlaila. Oh, dia lebih ke ini ya, katanya kalau yang pasif pasti ada alasannya masing-masing ya. Kalau alasannya kayak kerja, make sense, they're passive. Tapi kalau yang mungkin fresh graduate yang masih males-malesan atau apa, mungkin perlu
dibuka lagi ya mata atau hatinya atau pikirannya atau bajunya. Astagfirullahaladzim, jangan. Oke, thank you Kak Sabiko. Selanjutnya next, apakah ada kandidat yang mau menjawab Kak Ragil? Himajian, memajukan Himajian, terutama untuk Himajian yang pasif. Apakah Kak Nurul sudah siap? Kak Syifa Nurul? Iya, Dipersilahkan. saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ragil. Untuk itu, saya berpikir untuk mencoba mendengarkan pendapat-pendapat dari himajian-himajian itu. Dan tidak kemungkinan juga kita membuat kegiatan-kegiatan seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, kita bisa tetap mengaktifkan himpunan ini, tetapi para himajian-himajian juga tetap bisa enjoy dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya, terima kasih. Thank you Kak Syifa Nurul Aziza. Oh, dia oke. I see. Katanya ya mungkin ada alasannya juga ya. Tapi dia akan berusaha untuk menggoda, mengajak mereka untuk menjadi lebih aktif lagi. Oke, Halo, Kak Rio. Rosita, ya sudah siap? Asik. Dipersilahkan. Ya mungkin menurut saya sama seperti kandidat yang lain untuk membantu para mahasiswa yang pasif, kita coba melakukan pendekatan, kita mendengarkan apa sih yang mereka suka, apa sih yang mereka minat. Nah, kita nanti bantu salurkan dan misalnya membentuk sebuah event-event yang menarik, yang lebih menarik lagi, yang sesuai dengan minat para mereka, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Terima kasih. Oke, thank you Kak Rosita. Kak Rosita Dewi, Sita, Cinta Dewi. Oke, siap. Itu adalah pertanyaan dari Kak Ragil yang sudah dijawab. Oke, jadi kita ada 2 pertanyaan yang down. We have maybe some more questions. Yes, let's move on to the next question. Okay. The next question is from Sania to everyone. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Saya ingin bertanya, kira-kira gimana sih pergerakan kalian nantinya ketika kalian menjadi ketua HMIJ di masa pandemi kayak gini? Apakah akan ada gebrakan baru? Lalu bagaimana cara kalian membangun relasi kepada masyarakat JIA, khususnya yang bukan anggota HMIJ? Oke. Terlebih lagi kalian, para calon kandidat, selalu menyebutkan ingin membangun relasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal. Oke, interesting question by Kak Sania. Bisa dijawab? Ada yang mau jawab ke kandidatnya tentang gimana pergerakan kayak HMIJ? Kalian akan memajukan HMIJ itu karena di masa yang susah gini, kuliah aja susah, gimana menggerakkan suatu himpunan ya? Susah, ini corona one thing can ruin everything gitu. Parah emang corona ya. I hate it too. Mungkin ada dari Kak Sabiko. How about you? Are you ready to answer the question? Apakah akan ada gebrakan baru? Lalu bagaimana cara kalian membangun relasinya? Nah, ini yang penting. Relasi masyarakat JIA internal maupun eksternal. Apa sih, gimana sih ya caranya gitu kan, karena online juga susah bangun relasi secara online ya. Sebenarnya sih mungkin gampang karena online itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Asik. Let's go. Sabiko or Kak Syifa? Is there anyone want to answer? Siapa? Siva. Nah. Pak Kak Sabika. Syifa, are you ready to rumble? Oke, sorry. Dipersilahkan. Yang mau jawab dipersilahkan. Mute. Kenapa semuanya di mute? Amset. Masa gue yang jawab? Saya kan bukan ketua. Saya hanya
pembawa ketua ke masa depan. Ya, masa depan apa? Masa depan HMIJ ke gerbang yang Oke, merdeka. coba aku jawab deh. Oke, dari Kasabika duluan, let's go. Gebrakan gimana ya? Ketika kalian menjadi ini, apakah ada gebrakan baru? Gebrakan baru itu ini kan ya, yang berkaitan dengan pandemi gitu ya. Maksudnya kan online semuanya. Gimana kan tadi Rio bilang, sebenarnya sosial media itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena kita udah jauh-jauhan, ya udah kita pastinya event akan online semua, banyak webinar gitu, mungkin bete kali ya. Mungkin nanti akan dibuat event yang lebih interaktif lagi gitu, melalui via Zoom, atau misalnya main game pakai Kahoot gitu kan. Yang menang nggak dapet apa-apa sih, main doang. Misalnya gitu kan ya. Itu kan ini ya, simulasi ini online. Terus membangun relasi internal ataupun eksternal. Kalau relasi dengan dengan internal udah dijawab tadi oleh kandidat-kandidat yang lain juga caranya. Nah, untuk relasi eksternal itu saya belum pernah belum terlalu kesana gitu, belum tahu gimana. Tapi nanti kalau ada event dan kita harus cari relasi eksternal maupun itu dengan misalnya dengan sponsor apa gimana, itu pasti bisa di manage gitu. Melalui pandemi ada sosmed, ada yang lain-lain, kita harus maksimalin aja semua. Terima kasih. Thank you so much, Kasabika, Nurlaila, Ramadhani. Okay. That's a very long question. Answer for a very long question. Kita move on aja langsung next ke kandidat selanjutnya. Ada yang ingin bertanya, Kak Priyanti atau Kak Syifa? Kalau tidak ada, saya hitung. Asik. Oh, ada. Kak Priyanti mau jawab? Untuk pergebrakan baru ya? Iya, dipersilakan. Pergebrakan baru mungkin agak susah ya di saat sekarang karena pandemi. Namun kita akan memanfaatkan sistem online seperti sekarang, seperti mengajar kepada masyarakat yang agak bawah, kita mencari kayak panti asuhan gitu. Lalu untuk himpunannya sendiri kepada mahasiswa Inggris, kita akan mendengarkan dan memfasilitasi hak bicara, seperti ada yang ingin memberikan minat dan bakatnya seperti menulis puisi, atau bakat lainnya. Kami akan menyediakan platformnya dari akun Instagram kita, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Lalu bagaimana cara kalian membangun relasi kepada masyarakat GIA, khususnya yang bukan anggota HMIJ? Seperti pertanyaan Rajul tadi, saya akan memberi himpunan akan membuat event seperti merekrut volunteer untuk membantu selain anggota dari HMIJ. Terima kasih. Itu dia tombolan mute-nya. Sorry. Tadi di mute. Oke, terima kasih Kak Aprianti. Oh, dia akan mungkin mengundang volunteer ya dari luar biar relasinya kuat gitu ya. Kita bikin koneksi ya. Kita bikin koneksi keluar biar koneksi internal eksternalnya itu seimbang, seimbang. Oke. Next, yang terakhir Kak Syifa. Apakah Kak Syifa sudah siap menjawab pertanyaan? Oke, thank you. Dipersilahkan. Kalau untuk gebrakan baru, mungkin masih dipikirkan lagi bagaimana caranya. Cuman seperti apa yang dikatakan oleh kandidat sebelumnya, kita mungkin bisa memaksimalkan sosial media yang ada atau aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk berinteraksi. Dan kemudian untuk mempererat relasi bagi masyarakat GIA, khususnya yang bukan anggota HMIJ inti, mungkin menurut saya lewat HMIJ meeting akan bisa menjadi ajang untuk saling kenal dan bisa mempererat relasi. Jadi mohon
untuk kerjasamanya jika ada HMIJ meeting. Terima kasih. Thank you so much Kak Syifa Nurul Aziza. Oh, dia jadi minta kerjasamanya juga. It's a leaders goal ya. Leader apa fungsi dan tujuan leader itu emang memanfaatkan yang lain. Bukan memanfaatkan dalam hal buruk ya. Maksudnya saling menguntungkan gitu. Jadi dari kalian membantu Kak Syifa untuk membangun relasi, Kak Syifa akan membantu mewujudkannya, membuat relasi itu menjadi lebih baik daripada hidup saya. Oke, kita langsung lanjut. Itu 3 pertanyaan sudah. Kita lihat ke pertanyaan selanjutnya, tapi akan ada iklan setelah pertanyaannya dibaca ya. Kita akan give time for candidates to think about their answer. Oke, saya langsung saja bacakan pertanyaannya dan beri waktu untuk kandidat memikirkannya. Assalamualaikum dari Yuri Alfi to everyone. Saya Yuri ingin bertanya, misal ada anggota yang memiliki kinerja buruk, performance yang buruk ya, kinerja buruk. Kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut, ditendang, di-kick ya, atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Very, very nice question. Okay, but it will be answered right after this. Presenter, roll out the iklan. Okay.
Oke, kajian sudah selesai. Welcome back Imagians to Q&A session for the candidates. Oke. Kita lihat tadi, kita roll ulang lagi pertanyaan dari Yuri ke para kandidat. Assalamualaikum, saya Yuri ingin bertanya. Misal ada anggota yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankannya? Menarik ya. Soalnya kalau mungkin ada istilah ya atau pepatah berkata, buanglah sesuatu yang buruk. Tapi di sini kita ditanya juga, kandidat ditanya juga apakah mereka langsung tendang gitu kayak diktator atau tetap mempertahankan keutuhan anggota. Oke, dipersilahkan for the candidates to answer that question. Who's first? Maybe I choose it. I will choose ini mini manimo. Kak Aprianti, apakah sudah siap untuk menjawab? Oke, terima kasih Rio atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sayuri. Sebagai himpunan, karena himpunan sendiri itu seperti keluarga, dan kita akan bertanya terlebih dahulu apa masalahnya, apakah anggota itu mau belajar atau tidak, karena kita juga dulu waktu semester 1-2 kita nggak tahu basicnya apa, kita nggak tahu tugas-tugas kita apa, lalu senior HMIJ mengajarkan kita pelan-pelan, nanti juga bisa kok. Oke, terima kasih. Thank you Kak Aprianti. Oh, dia katanya pelan-pelan saja. Pelan-pelan tapi pasti. Wah, very nice. Ya mungkin emang gimana ya, emang problem dari dulu ya. Soalnya kalau ada anggota kinerja buruk itu kebanyakan dilema di leadernya itu kick nggak ya? Soalnya kalau didiemin beban mungkin ya. Kalau didiemin beban, cuman kalau di kick nggak enakan mungkin ya. Oke. Can we move on to the next candidate to answer deh? Kak Sabika terlihat sudah siap. Kalau kamu kenapa belum di kick, Rio? Oh iya bener, lupa juga. Okay, just kidding guys. Of course, aku mau jawab pertanyaan dari Yuri Alfi. Jadi kalau misalnya ada yang kinerjanya buruk tuh kayak gimana? Kan pertama dia udah punya keinginan untuk ikut himpunan ya. Pasti ada dong keinginan dari anak ini dari teman kita ini untuk improve themselves gitu. Jadi seburuk-buruknya pasti kita kalau misalnya dibantuin sama kakak-kakaknya, dibantuin sama temen-temennya, people can change and improve gitu kok. I believe in that. Apalagi dia udah kepingin ikut himpunan gitu. Pasti nggak mungkin dong dia nggak mau berubah. Thank you. Thank you so much Kak Sabika Nurlaila. Oke, kata dia people can change. Oke, dia percaya masih bisa mengubah anggota itu agar menjadi lebih baik. Saya sendiri juga bertanya kenapa sih saya tidak di kick ya? Mungkin karena saya punya katana di sini. Ayo kick, senggol, bacok. Oke, sorry. Maaf. Oke, kita move on to the next candidate to answer that question. Kak Syifa, are you ready to rumble? Iya. Untuk anggota yang seperti itu, menurut saya akan lebih merangkul dia. Mungkin bisa jadi mungkin saja dia seperti itu karena memang tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Dan juga saya akan meminta bantuan kepada anggota-anggota yang lain untuk sama-sama membimbing dia untuk sama-sama berkembang menjadi yang lebih baik lagi gitu. Karena pada dasarnya kunci sebuah himpunan adalah kerjasama. Iya. Terima kasih. Thank you Kak Syifa for the masukannya. Wow, katanya dia akan dirangkul. Rangkul aku Kak Syifa. Aduh. Sorry. Jadi katanya dia bakal pertahankan ya anggotanya. Bicara heart to heart talk gitu. Kenapa sih lu kayak gini? Kenapa? Let's go make you a better person. That's very nice. I want to be a better person. Who wouldn't? Honestly. Okay, last candidate to answer, maybe Kak Rosita. Ya, halo Rio. Dipersilahkan.
Ya mungkin, sama seperti kandidat yang lain, saya, akan mempertahankan, anggota yang memang memiliki kinerja yang buruk. Mungkin, buruknya mereka kurang berpengalaman atau ada masalah, ya kita coba, rangkul, ajak bersama untuk memperbaiki, ini dia buruknya di mana, kita belajar sama-sama lah pokoknya. Terima kasih. Thank you Kak Rosita for the short and simple answer. It's very enlightening. That's so good, you know. Kesemua kandidat katanya tidak ada yang mau mengeluarkannya. Kenapa? Because people can change, because maybe they can be a better person if they stay in Jaime J. Mereka itu percaya, mereka itu mempunyai ciri-ciri leader ya. Jadi mereka itu nggak mau kick karena mereka tahu tanpa mereka itu lebih kosong gitu. Leader itu nggak ada gunanya, nggak ada apa-apanya tanpa orang gitu. Jadi para kandidat ini ingin menjadi leader yang baik dengan mempertahankan mereka dan membuat mereka menjadi lebih punya tujuan, lebih aktif, lebih mengenal problemanya agar problemanya masing-masing itu bisa di solve, bisa dipecahkan. So it's leaders goal to do that, you know. Itu wah, saya aja kalah. Untung saya bukan kandidat. Okay, sorry. Okay, let's move on to the next question. That's 3 questions answered. The fourth question would be from Karagil lagi. JB2 Ragil Saputro. Hey, I see you, Sonny. Sonny, turn off your camera, man. Hey, why are you turning on your camera? Do you want to answer? Do you want to question? Do you want to ask? Maybe. Come on, ask something. No. Okay, get out of here. Oke, kita langsung aja. Kak Ragil Saputo bertanya lagi kepada semua para kandidat. Apakah Anda semua kandidat, selain visi misi yang sudah disebut, memiliki visi dan misi lain yang lebih luas dan terbuka, yang lebih dinamis or kompleks maybe ya, seperti memberi jembatan untuk ikut lomba-lomba baik lokal, nasional, bahkan internasional. Karena kita adalah jurusan sastra Inggris, yang mana event international akan membantu Himagian berkembang. Oh, jadi menurut Kak Ragil ini lomba-lomba dan event yang internasional itu it's very important for us to develop with it, you know. Kita nggak bisa berkembang tanpa semua event-event kayak gitu. Jadi secara langsung kita harus menjadi aktif dalam event, because we are English literature student. We have to show off our world, our English skill, show off our how we think, how we spoke, how we think. Okay? Dan dipersilahkan para kandidat jika ada yang mau bertanya, selain Kak Sony Mulyardo yang room tour, ngapain ngevlog itu ya. Sepertinya ada masalah teknis di Kak Sony ya. Oke, apakah ada kandidat yang ingin berbicara soal visi dan misi mereka tentang event internasional? Apakah Kak Sebikah sudah buka kamera? Apakah sudah siap? Okay, I will answer the question dari Kak Ragil. Tadi pertanyaannya, oh ya, ini jembatan untuk lomba baik lokal internasional. Sebenarnya ini juga kalau pandemi itu nggak enak ya, pandemic sucks, tapi keuntungan dari pandemi itu semuanya kan sekarang online. So maybe kita bisa manfaatin itu gitu, karena semuanya online, event internasional juga online. Jadi kita bisa nggak usah keluar negeri pun kita bisa ikut event itu gitu. Kita bisa berpartisipasi. Nah untuk menjembataninya yang kita tahu, terutama untuk event internasional ya kayak Karage sendiri kan udah ikut Aimun, apalagi tuh ya, I just know Aimun. Itu kan berat ya, kayak seleksinya harus bikin esai, we have to know something good about ourselves. Nah mungkin itunya sih yang bisa dipandu di HMIJ, nanti kita bisa ngadain, I don't know, maybe webinar untuk gimana sih cara nulis esai yang baik tentang diri sendiri gitu.
sebenarnya nulis writing dari tugas Miss Miss Ade aja udah pusing ya, apalagi kita harus nulis tentang diri kita sendiri untuk diterima di event internasional gitu. Tapi itu bakal bagus banget sih kalau kita bisa melalui itu. Jadi mungkin itu nanti yang akan dipikirkan ya. Oke, thank you. Thank you, Kasabika. Wow, we have to know ourselves better. We have to find ourselves, our true potential in our hearts to be able to go forward, to move on to the next step. Kata dia ya, mungkin ringkasan dari dia ke gua gitu ya. Oke. Apakah ada lagi kandidat selanjutnya ingin menjawab pertanyaan Kak Ragil, event internasional yang mungkin sudah bisa lebih mudah karena online ya? Apakah Kak Syifa? Maybe. Are you ready? Oh, dia sudah open kamera. Oke, let's go Kak Syifa. Let's hear your thoughts. Ya, untuk pertanyaan dari Kak Ragil, sejujurnya sebenarnya itu menjadi salah satu goal saya. Saya ingin membawa mahasiswa sastra Inggris dia ini mampu bersaing dengan orang-orang dalam beberapa event nasional maupun internasional. Benar kata Kak Sabika, mungkin dari langkah-langkah kecilnya melalui HMIJ ini kita bisa mengajarkan bagaimana cara-cara mempersiapkan mereka bersaing. Ya contohnya bisa untuk membuat esai seperti itu, karena mungkin tidak semua orang paham sebenarnya esai itu apa sih yang dilakuin sebenarnya esai itu nulis apa sih, kayak gitu. Ya, kasih. Thank you Kak Syifa masukannya. Oh, okay. It's almost the same with Sabika ya. Jadi ada esainya, kita bikin esai. Esai, bukan esai Miss Ade. Ini esai lebih ke merujuk ke organisasi, ke himpunan mahasiswa, to know themselves, to know the problems, karena sesuatu yang dicatat pasti diingat. Kecuali di pelajaran mungkin ada yang lupa ya. Karena saya juga gitu. Okay, let's go next. The next candidate to answer the question. Maybe Kak Rosita Dewi. Are you ready to answer that? There is no response from Kak Rosita. Halo? Oh, oke. Ada, oke. Siap. Dipersilahkan, Kak. Ya mungkin untuk menjembatani, kita coba cari informasi mengenai lomba dan event nasional maupun internasional. Itu bisa dari Instagram. Oke, sepertinya ada masalah koneksi di pihak Kak Rosita. Kak Rosita, can you hear me? Do you hear me? Oke. Halo? Kak Rosita, tadi nge-lag sedikit. Can you repeat? Oh, oke. Untuk menjembatani, kita coba cari informasi mengenai lomba-lomba dan event baik secara nasional maupun internasional. Kita bisa dapat info itu ya melalui media sosial seperti Instagram ataupun dari rekan-rekan kita yang mahasiswa dari kampus lain. Saya kira itu. Terima kasih. Thank you so much, Kak Rosita Dewi. Kumlo hidup. Sorry, ke bawah suasana. Oke. Dari pihak luar. Oke. It's a bit different. It could work. I don't know. It depends on the candidate, the way they execute their plan, the way they manage their plan. The success relies on the leader and on their people. Okay, let's go to the last candidate to answer the question. Kak Aprianti, are you ready? Have you prepared your answer? Oke, baik. Okay, thank you. Untuk lomba-lomba, HMIJ pernah mencoba untuk membantu English Department GLFest untuk membantu membuat GLFest dari English Department, di mana lomba-lombanya seperti speech,
singing and many more like karaoke. And then mungkin dari yang lokal dulu ya, karena dulu juga peminatnya dikit. Jadi kami akan membuat interesting event tentang secara online dan mungkin akan bertahap kalau peminatnya juga banyak. Thank you so much Kak Aprianti. Oh, oke. Dia ingin peminatnya lebih banyak agar lebih banyak juga lomba dan kegiatannya. Even bener sih. Even without people is hampa. Hampa akulah sang hampa. Oke, sorry ke bawah suasana lagi. Oke, that's the fourth question to be answered. It's closing in to the last question. Let's see our last question. Our last question is from Adela Parahita. Okay, Adela Parahita to everyone. Hear this out, candidates. Saya mau bertanya, kata Adela. Misalnya, ketika salah satu di antara calon sudah terpilih menjadi ketua, apa yang Anda lakukan jika kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Oh, okay. This is a very hard one. Okay. Jadi ditentang oleh anggota organisasi kebijakannya. Itu susah ya. Emang terkadang enggak terkadang. The majority seringnya itu konflik dari dalam itu lebih menghancurkan, lebih susah ditangani karena nggak tahu kenapa lebih berpengaruh dari dalam daripada dari luar ya. Kalau udah hancur dari dalam ya otomatis tinggal tiupan sedikit dari luar, it's gone, reduced to atoms, reduced to atoms. I am inevitable. Sorry. Oke. Kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi. Waalaikumsalam Kak Rohman. Oke. Apakah ada kandidat yang ingin langsung menjawab? Semangat menjawabnya. Kebijakan yang dikeluarkan ditentang. Wah, apakah Anda akan menentang balik atau berbicara baik-baik atau Anda membuat kebijakan baru? Halo, Rio. Halo. Waalaikumsalam. Siapa ini? Passwordnya? Ini Rosita. Oke, Kak Rosita, sorry maaf. Oke, dipersilahkan Kak Rosita. Mungkin untuk kebijakan yang ditentang, kita coba lebih beri pengertian yang lebih lagi. Ini loh kebijakan yang mungkin baik buat kita. Kalaupun memang masih terus ditentang, kita coba melakukan pendekatan, musyawarah, baiknya tuh gimana untuk kenyamanan dan untuk kenyamanan bersama, nyamannya tuh gimana gitu. Baiknya gimana untuk kita semua di HMIJ ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Rosita, terima kasih kembali. Thank you very much. It's been my pleasure, it's been your pleasure. Katanya dibicarakan lagi baik-baik. Oh, kita mungkin ada sedikit adu argumen mungkin sini ya. Yang baiknya seperti apa, seperti gimana. Kalau ada yang ditentang pasti ada yang buruk. Kalau ada yang buruk kita bicarakan dengan baik apa yang bisa kita lakukan dengan sesuatu yang buruk itu. Apakah kita bisa membuat yang buruk itu menjadi baik atau kita bisa remove yang buruk itu, or maybe something else that I don't know. Kita lihat langsung saja ke next candidate. Kasabika sudah siapkan kamera. Are you ready to answer? It's your time. It's your time, baby. Oke. Mana sih? Oke. What happened? Aku mau jawab pertanyaan dari Adele. Kalau udah jadi ketua, terus kebijakannya ditentang. Ini kan mungkin kebijakannya udah di-share gitu ya sama anggota, terus taunya anggota ada yang nggak setuju. Apakah kita gaskan aja supaya menjadi seperti RUU Cipta Kerja? Enggak lah ya, pasti kita akan dengar semua aspirasi. Kalau misalnya dirasa memang banyak kejelekannya atau mungkin terlalu berat apa gimana, ya pasti akan harus didengerin gitu. Jadi pasti diomongin lagi sih. Thank you. That's all.
Thank you so much Kak Sabika. Pasti diomongin lagi katanya. Pasti diomongin dengan baik-baik. Pasti kalau ada sesuatu yang buruk pasti ada penyebabnya. Kita lihat penyebabnya. Kita analisa apakah kita akan mengolah itu menjadi sesuatu yang bisa dilalap atau kita buang lagi ke tempat sampah. I don't know. It's up to Kak Sabika. If the problem persists, it's up to their own ways to solve it, right? Oke, next kita ke Kak Sabika sudah, Kak Rosita sudah. Oke, let's go. Maybe Kak Aprianti, apakah Anda sudah tahu answernya? Oke, dia sudah siapkan kamera. Silakan. Okay, banyak, which it means majority. So we will, I will talk to other members. What the problem with apa masalah dari kebijakan tersebut. Lalu karena kalau dari majority banyak orang tidak setuju, berarti ada sisi buruknya nih banyak. Jadi saya tidak akan melakukan kebijakan tersebut dan menggantinya dengan yang baru, dengan yang banyak positifnya. Terima kasih. Thank you Kak Aprianti. Hampir sama juga seperti yang lain, berbeda tetapi tetap satu jua, tipu lagi. Kebiasaan. Oke, sorry. Oke, maybe itu bukan last question ya. Oke, can we move on to the next candidate, the last candidate to answer the question, Kak Siva Nurul Aziza? You haven't answered the question. Floor all yours. Untuk kebijakan yang ditentang seperti itu, mungkin saya akan melakukan diskusi lagi bersama anggota-anggota, dan saya tetap akan memberikan kesempatan untuk seluruh anggota menyuarakan pendapatnya, karena bagaimanapun juga nantinya keputusan itu akan ditujukan untuk kepentingan organisasi bersama, jadi akan diputuskan bersama-sama. Terima kasih. Thank you so much Kak Siva Nurul Aziza. Sepertinya ada kesalahan teknis sebentar ya, ada background voice-nya banyak. Sepertinya dia lagi di publik ya mungkin ya. Enggak sih. Okay, that's the 5th question by Adela to be answered. Okay. Can we there's maybe one last question ya dari Kak Rohman Setiawan to everyone. Kak Rohman Setiawan ingin bertanya kepada para kandidat. Saya izin bertanya, apakah para calon ada rencana sebuah proyek yang melibatkan antara himpunan Jepang dan himpunan Inggris? Oh, interesting. Himpunan HMIJ dan HMJJ bekerja sama untuk membuat suatu event maybe ya, a project for both of the sides. Jadi biar menyatukan hubungan ya, relasi. Kita sekalian bersilaturahmi. Asik. Okay. It's a project. It's about project between Japanese literature and English literature student. Is there anyone already want to answer? Apakah sudah ada yang menyiapkan jawabannya? Yang semangat ya. Saya lihat dari tadi semangat sekali ini Kak Sabika. Mungkin sudah terpikir solusinya. Project kan Kak Sabika juga ketua komunitas Jerman, bro. Wow. 999. Oke, sorry. Let's go, dipersilahkan Kak Sabika untuk menjawab pertanyaannya. Project yang melibatkan 2 jurusan ya. Sebenarnya ini lebih ke BEM nggak sih? Kalau HMIJ dan HMJJ itu biasanya kerjanya, I don't know, nggak menutup kemungkinan sih, mungkin ada. Apalagi kita punya anggota HMIJ seperti Rio ya. Rio itu guys sangat aktif di kedua himpunan gitu. Jadi let's see ke depannya. Kalau ada ya akan dengan senang hati mungkin ya. Terima kasih. Thank you Kak Sabika.
Aduh katanya saya aktif di kedua himpunan. Enggak, saya cuma nyusup sebenarnya ke HMJJ. Saya imposter. Saya coba nyusup mau tahu HMJJ kayak gimana sih ya. Wah, ternyata kayak gini. Oke. Bukan sebagai mata-mata. I'm just curious, okay? Don't judge me. No. It's a good thing I went into HMJJ too. I want to learn from both of the sides. I want to learn from HMJ and HMJJ. So I participate in both of the sides, event or something activity like that. Yes. Dan mungkin kedepannya katanya kalau sama BEM mungkin iya sama BEM juga ya. Karena BEM juga kita itu di bawah naungan BEM juga katanya sih. Jadi mungkin ya lebih ke BEM dulu. Jadi BEM yang bisa atur lah proyeknya supaya kita lancar gitu ya. Oke, interesting. Next, ada yang sudah ingin menjawab? Apakah Kak Rosita Dewi? Aduh, sorry. Oke, Kak Rosita, silakan. Rio, saya akan coba menjawab. Mungkin untuk proyek antara himpunan Jepang dan Inggris itu mungkin ya memang benar apa yang dikatakan Sabika, ini di bawah naungannya BEM. Tapi saya akan coba melakukan kerjasama seperti membuat event mengenai culture dari Jepang sama Inggris dan art. Mungkin itu sih, event lebih ke kebudayaan dan artnya. Terima kasih. Lebih ke kebudayaan and artnya. Oke, Kak Rosita, thank you. That's very, very much appreciated from you. Oke. Ada yang bilang ke saya, katanya saya pengkhianat kamera 240p. Aduh, maaf ya kameranya. Kameranya sudah melewati masa-masa perang Vietnam. Maaf ya. Yang penting masih kelihatan kan muka ganteng saya. Asik. Waduh. Ada yang bilang juga 3GP. Hey. Siapa itu ya? Saya nggak tahu siapa. But let's move on to the next candidate to answer the question. Kak Priyanti, are you ready? Oke. Persilahkan. Kalau niatan ada ya, tapi kita ingin memfokuskan untuk membuat program plan kepada mahasiswa Inggris seperti untuk semester 1 welcoming party. Namun bisa juga kita membuat seminar yang menghadirkan 2 speaker dari Jepang dan Inggris. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Priyanti. Oke. Ada kesempatannya. There's a higher chance for us to make project between HMJJ and HMJ and maybe BEM, because BEM is above us. It's above. Di atas langit ada langit. Oke. Di atas orang ada leader, di atas leader ada ketua. Ketua sama leader sama aja. Sorry. Oke, pertanyaan. Wait. Oh, bukan pertanyaan. Kandidat selanjutnya yang terakhir untuk menjawab adalah Kak Syifa Nurul Aziza. Dia sudah menyiapkan kamera. Let's go, Kak Syifa. Let's hear your thoughts. Untuk kegiatan bersama HMJJ bisa jadi mungkin saja akan dilaksanakan di masa depan. Seperti apa yang tadi kandidat sebelumnya katakan, kita bisa saling bertukar kebudayaan atau bisa saling bertukar kemampuan berbahasa. Dan kemungkinan besar acara seperti itu akan menjadi sebuah event yang besar untuk bersama nantinya. Mungkin bisa juga di bawah naungan BEM. Terima kasih. Thank you so much Kak Syifa, katanya ya. And that's the last question, everybody, katanya. Eventnya akan menjadi besar kalau jadi. Kan kata dia bisa jadi. Tapi kalau jadi akan sangat besar, dan kita ekspektasinya kalau besar pasti akan meriah kan. Akan meriah, tapi murah nggak ya? Murah dan meriah itu satu kesatuan sepertinya. Saya sukanya seperti itu, sorry. Itu saya, pemikiran saya. Okay, that's the last question, everybody. There is no more question.
I see there aren't people who would send any more question, tapi ada appreciation ya, ada thank you dari yang bertanya ya. Thank you para calon ketua, thank you Kak Aprianti, Rosita, Sabika, and Shiva, kata Kak Ragil. I know who must I choose. Advice from me, if you answer questions, be confident with your answer. Thank you all. Good luck. So good. Thank you Kak Ragil. So wholesome. This guy, I like this guy. Confident katanya. Jadi kalau lu bertanya, kalau lu menjawab, you have to be confident with your answer because your answer is what define you. Jawaban Anda adalah yang mendefinisikan Anda. Ada yang masuk. Oke, sorry. Ada iklan. Kata Adela juga, terima kasih atas jawabannya kakak-kakak. Semoga sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga lancar, semoga sukses. Dan di saat yang seperti ini, Corona times, pandemic, siapa sih yang nggak mau sukses? Susah, man. Susah. Makanya udah hard mode ini. Kalau di real life aja tanpa corona udah susah kan, 2 kali double the time now, double the difficulty. Just wow. Oh, ada juga dari spesial dari Miss Yeni Nuryatin. Miss Yeni say, good luck everyone. Good luck to you too, Miss Yeni. Thank you, Miss Yeni, for tuning in. I see you are here. Thanks for participating us, katanya. Miss Yeni, no. Thank you for I say the thank you, say the welcome, Miss Yeni. You are too kind for us. Good luck with you too, Miss Yeni. You're welcome ya. Miss Yeni saya ganteng nggak? Sorry, maaf. OT. Okay, that's the last question. Okay, that's the end of the Q&A session. Dan sekarang kita lanjut lagi ke apa saja ya? Ada setelah Q&A ini ada penutupan. Cuman let's go. Kita lihat dulu sebelum penutupan apakah ada acara lagi? Iya. Besok ada election day. Wah, pemilunya besok, man. Election day Friday to Saturday, October 23rd, October 24th. Bagi yang ulang tahun di tanggal itu saya tahu pasti ada atau mungkin nggak ada. Ya mungkin hadiah kalian itu ya. Memilih ketuanya, kandidatnya, memilih yang terbaik. Pasti kita mau sih yang terbaik kan. Yoi. Tapi walaupun yang terbaik susah didapat. Sorry, maaf curhat. Dan yang ketiga, habis election day, minggu berikutnya, Saturday, kita akan ada sertijab, serah terima jabatan di saat para ketua sudah sudah fix, sudah ada vote-nya siapa yang menang. Kita di situ ada serah terima jabatan kayak dari ketua HMIJ sebelumnya ke ketua HMJ yang akan datang itu diterima. Selamat, silahkan selamat kamu telah menjadi ketua, semoga sukses ke depannya ya. And there will be Miss Yeni too. Miss Yeni akan lihat siapa. Pasti Miss Yeni juga akan penasaran siapa yang terpilih ya, Miss. Oke. Terima kasih sudah dijawab, kata Kak Rohman. Thank you for calling us too, Kak Rohman. Oke, dan link acaranya juga nanti akan dikasih ke grup masing-masing. Link acara yang election sama yang sertijab. Yang sertijab coming soon ya. Soalnya kan sebelum sertijab itu harus ada election dulu. Kita akan melakukan election day dulu, baru kita sertijab ke depannya. Nanti disiapkan dulu link sertijabnya, tapi link election day-nya sudah disiapkan, nanti kalian tinggal vote ya. Okay. That's all from me. Thank you all for tuning with us. Thank you for listening to my rant, to my words that doesn't make sense, to the candidates who give their opinions, thoughts, and their idea, their goals, their vision, their mission. Semuanya pasti ya ada misi. Kandidat selain kandidat pasti saya yakin semua orang juga punya misi, walaupun ada yang bingung misinya apa ya. Saya akan mengungkapkan kata-kata dari karakter favorit saya, Obito ya. Obito, semua orang-orang yang meninggalkan misi itu adalah sampah, tetapi orang-orang yang meninggalkan teman itu lebih sampah dari sampah ya. Ngerti kan maksud saya? Saya juga nggak tahu.
Maaf. Thank you all for today. We'll see you next time in Sartijab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Bye. Oke, ada iklan dulu mungkin maybe satu kali. Fajar. Aha. Oh ya, maaf bagi yang masih di sini, coba tolong ingetin ya bagi yang kelewat acaranya. Ini di record acaranya, jadi kalian bisa lihat lagi di YouTube. Kita lihat lagi visi dan misinya di YouTube STB Ajia, okay? Thank you very much. I forgot to say that. I'm very sorry, but you can watch it again, right? Say to your friends, yay, we can watch it again, okay? Thank you. That's all for me. Thank you.